selamat hari Minggu untuk rekan-rekan youth, college, profesional, dan juga Shouters Family. Senang sekali saya menyambut kita semua untuk beribadah hari ini. Firman Tuhan yang kali ini sangat mengingatkan saya mengenai ibadah adalah, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kata takut juga berarti perhatian. Jadi, baik ibadah online maupun offline, ternyata cara yang berkenan kepada Tuhan adalah dengan cara hormat dan perhatian. Mari kita perhatikan semua bagian dari ibadah kita, mulai dari praise and worship, pengumuman, kesaksian, offering preach, dan juga firman Tuhan. Saya percaya ketika kita memutuskan untuk fokus di ibadah ini dan mengikutinya dengan serius, kita akan semakin mengenal Tuhan yang justru membawa kita kepada kesembuhan, kelimpahan, pemulihan, dan berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Pastinya keadaan saudara dan saya baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari ajak saudara, rekan dan keluarga bersama-sama siang ini kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Kebajikan dan kemurahan semata mengikuti kami seumur hidup kami. Tak ada yang bisa luput dari kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan, tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan Raja. Mulia dan berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan Raja. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah
genap hati kita. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan nur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung zakarya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sorakan. Haleluya. 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 Dia adalah Allah yang telah menerobos dan mengalahkan semua musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya, Yesus Tuhan. Besar rancangan-Mu dalam hidupku.
kebaikannya. Sekali lagi katakan bersama. Tak ada kutu hidup dalam pengharapan, bukan karena perbuatan, tapi karena Mari kembali katakan. tak ada kutu hidup dalam pengharapan, bukan karena perbuatan, tapi karena kebaikan. Tak ada kutu. Tak ada kutu hidup dalam pengharapan, bukan karena perbuatan, Thank you Jesus. karena kebaikan. Di gelap malam, Gelap malam kau menopang, di hujan badai, kuasa sempurna dari bumi. dalam kelimpahan seperti air menerobos. Kau memukul kalah semua musuhku, hidup dipenuhi oleh kebaikanmu. Sorakan haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita dan kita lambaikan bersama. Dia Allah yang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Katakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, kau raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk namanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa muda juga bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. ya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Jesus. tuntun langkahku. Mari katakan. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa muda juga bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa muda juga bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan Yesus. Yesus, Haleluya. haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian dari seorang anak muda yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hal kesehatan. Langsung aja kita sambut Enrico Masehengke. Halo Riko. Halo Kak. Aku manggilnya Kiko aja ya. Iya.
Kiko sekarang kelas berapa? Aku udah kelas 9 SMP. Kelas 9, berarti kelas 3 SMP ya. Iya. Langsung aja. Jadi kebaikan Tuhan apa sih yang Kiko alamin? Jadi waktu aku kelas 5 SD, aku terkena penyakit gatal-gatal. Itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, aku tuh gatal-gatal. Aku bengkak dari semua badan, dan aku juga merah badannya. Pokoknya semua itu kayak menyiksa lah gitu. Sampai aku nggak bisa berdiri, bahkan aku nggak bisa duduk, dan aku juga nggak bisa tiduran. Wah, jadi cukup menyulitkan ya. Setelah itu sempat ke dokter? Aku sempat ke dokter waktu itu bareng sama papa, dan papa nanya, "Dok, anak saya sakit apa?" Lalu dokternya bilang bahwa anak bapak terkena penyakit alergi. Alergi apa? Aku terkena penyakit alergi udara. Wah, alergi udara ya. Cukup langka dan repot pastinya ya. Setelah ke dokter, Kiko dikasih obat atau gimana? Aku dikasih obat sama dokter, dan dokter menyarankan untuk kalau aku sakit, aku akan minumnya. Dan itu ada, untungnya ada di apotek, jadi aku bisa beli gitu. Obat tersebut kamu konsumsi itu setiap kali sakit atau kayak gimana? Iya, jadi setiap kali sakit, sedangkan aku sakit setiap hari. Setiap hari, Iya. karena setiap hari ya pasti ada udara gitu ya. Oke, terus gimana prosesnya sampai Kiko sekarang bisa sembuh? Jadi waktu itu aku datang ke GKD Shouters. Papa dan mama ngajakin aku untuk mendengarkan khotbah, dan waktu itu Bang Oto sedang menceritakan tentang kesembuhan juga, yaitu Tuhan membenci penyakit sama seperti Tuhan membenci dosa. Di situ aku mulai merenungkan firman Tuhan, aku mulai mengerti, dan mindset aku berubah. Yang awalnya aku sakit ini seperti itu dari Tuhan, ternyata enggak. Kalau aku sakit itu bukan datang dari Tuhan, dan aku udah mulai percaya, dan aku mengambil langkah iman aku untuk nggak minum obat gitu. Yang tadinya harus minum obat setiap hari, akhirnya memutuskan untuk nggak minum obat. Iya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu aku malam hari untuk mencoba untuk nggak minum obatnya. Aku mulai percaya, aku nggak mau minum obatnya. Tapi pagi-paginya itu sekitar subuh, gatal banget, dan sedangkan aku besoknya tuh harus sekolah, dan aku udah mikir apa aku harus minum obat aja. Tapi enggak, akhirnya aku memutuskan untuk tetap percaya dan nggak minum obatnya, dan pagi-paginya sudah mulai sembuh. Tapi sembuhnya itu belum sembuh total. Setelah satu hari aku sakit, lalu besoknya nggak sakit, tapi besoknya lagi sakit. Jadi ada jedanya penyakitnya. Setelah itu aku untuk hari itu juga aku mencoba untuk kayak 2 hari yang lalu nggak mau minum obat lagi. Dan 2 hari jedanya sembuh. Terus makin lama 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Setelah seminggu aku udah sembuh total sampai sekarang. Wah, puji Tuhan banget. Berarti akhirnya sekarang udah sembuh total. Ayat apa sih yang Kiko renungin waktu itu? Yang aku renungin ayatnya ada 1, yaitu di Yesaya 53 ayat 4. Kita buka. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Aku bakal highlight yang bagian A-nya, bahwa penyakit kita itu udah ditanggung oleh Nyah-Nyahnya. Itu maksudnya itu adalah
Tuhan. Dan aku percaya bahwa penyakit aku sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu. Oke, terima kasih banget Kiko. Kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mendengarkan kesaksian hari ini. Kita percaya bahwa penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi bagian kita adalah percaya dan mengalami kesembuhan itu. Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksian dari saudara kita Enrico, menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah tidak menyembuhkan kita. Kebaikannya untuk kita, darahnya tercurah agar kita sembuh. Shalom jemaat Tuhan yang ada di luar Jakarta, yang di Jakarta, yang di Bali, bahkan di luar negeri. Semakin diberkati, semakin sukacita minggu ini. Kita mau dengar ibadah, kita mau dengar khotbah dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai pengumuman, ada beberapa poin doa yang akan kita doakan secara bersama. Kita percaya jika kita berdoa secara bersama, iman kita dikuatkan. Firman Tuhan bilang, 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Mari saudara, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang menginginkan hasil ujian akhirnya bagus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang memberkati seluruh bagian hidup kami. Kami percaya ada nilai yang terbaik Tuhan yang saudara-saudari kami terima untuk hasil ujiannya, mendapatkan yang terbaik. Karena kami percaya ketika kami mendapatkan nilai yang terbaik, bahwa Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Tidak ada kegagalan, selalu yang terbaik yang kami terima. Kami juga berdoa Tuhan untuk bisnis saudara kami yang semakin berkembang. Kami percaya ada langkah-langkah kecil yang dimulai, yang membuat bisnisnya semakin berkembang Tuhan. Yang membuat apa yang diharapkan untuk keuangannya mengalami kelipatan. Kami percaya Tuhan, ada terobosan yang luar biasa untuk bisnis saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada pergumulan untuk orang tuanya bisa kembali bekerja. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang membuat perjanjian untuk keuangan kami Tuhan. Ada terobosan untuk pekerjaan orang tua jemaat di GKD Souters. Kami percaya Tuhan mendapatkan karir yang luar biasa, bahkan yang tidak pernah difikirkan, itu yang didapatkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Amin. Pengumuman yang pertama jemaat Tuhan, ibadah online tanggal 13 Desember 2020. Untuk ibadah kids diadakan jam 10 pagi. Dan untuk ibadah umum diadakan jam 12 siang. Mari jemaat Tuhan bisa mengajak anak saudara, ponakan saudara untuk beribadah bersama-sama jam 10 pagi di channel YouTube GKD Souters. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen di live chatnya ketika ibadah sedang dimulai. Dapat memberkati, say hi dengan saudara-saudara seiman yang lain. Pengumuman yang kedua, ini tidak kalah serunya. Kita sedang menunggu-nunggu ibadah Natal. Ibadah Natal akan diadakan tanggal 25 Desember jam 7 malam. Saudara dapat berkumpul bersama dengan keluarga, merayakan Natal bersama, bersuka cita, mengikuti pujian penyembahan, dan mendengar khotbah. Jam 7 malam di channel GKD Souters. Jangan lupa saudara-saudara, kumpulkan semua saudara-saudara, share linknya, dan nikmati sukacita Natal bersama-sama. Pengumuman yang ketiga, jemaat Tuhan dapat mentransfer persembahan di nomor rekening atau di barcode OVO yang tertera di layar saudara. Pengumuman yang keempat, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah terlibat dalam program Sharing for Caring. Luar biasa sekali. Firman Tuhan jelas bilang bahwa kita bisa membantu, kita harus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jemaat Tuhan juga dapat terlibat lagi. Kita akan puasa setiap hari Selasa jam 6 sore sampai Rabu jam 6 sore. Lalu kita bisa menyisihkan juga uang makan kita untuk saudara kita yang membutuhkan. Pengumuman yang kelima jemaat Tuhan,
akan diadakan pertemuan PIC GKKD Souters tanggal 13 Desember. Kita akan beribadah bersama-sama di JOC. Diharapkan seluruh PIC hadir pada pertemuan tersebut. Kita percaya bahwa ketika kita berkumpul, berkomitmen bersama, satu barisan, pasti ada jalan keluar untuk pelayanan kita. Ada berkat untuk pelayanan yang sedang kita kerjakan. Ada buah yang semakin banyak dan semakin memberkati banyak orang. Pengumuman ke-6, bagi jemaat Tuhan yang memiliki kesaksian yang luar biasa, ingin menceritakan kebaikan Tuhan ke banyak orang, jemaat Tuhan dapat komen atau direct message di IG GKD Souters. Jemaat Tuhan dapat menceritakan betapa baiknya Tuhan agar semakin banyak orang mendengarkan kebaikan Tuhan. Pengumuman yang terakhir bagi jemaat Tuhan yang ingin terlibat, tergabung dalam komunitas anak Tuhan, bertumbuh bersama dalam ibadah, jemaat Tuhan dapat menghubungi nomor sekretariat GKD Souters yang tertera di layar kaca saudara. Mari jemaat Tuhan, saya mengencourage kita tergabung dalam persekutuan ibadah yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Kristus. Pengumuman sudah selesai jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memberi, agar ketika kita memberi seperti firman Tuhan berbicara. Kita memberi seperti kita percaya bahwa Tuhan langsung berbicara kepada diri kita untuk kita memberi. Saya akan membuka di Ulangan 8 ayat 18. Satu ayat yang menguatkan saya, membuat saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah tidak memberkati saya. Saya akan bacakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jemaat Tuhan, Allah sudah bersumpah kepada nenek moyang kita. Allah bersumpah bahwa akan memberkati kita. Allah bersumpah akan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh berkat. Allah bersumpah bahwa Allah akan memberkati kita, tidak akan diingkar janjinya kepada kita, yaitu memberkati kita. Jemaat Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu lari ke kanan, tidak perlu lari ke kiri. Jemaat Tuhan hanya perlu percaya kepada janji Tuhan, karena Tuhan telah bersumpah untuk memberkati kita. Luar biasa jemaat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, mempersiapkan persembahan kita. Mari kita baca, kita ucapkan bersama-sama statement iman kita. Kami percaya Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau di tangan kami ada benih yang siap kami tabur, hari ini kami tidak khawatir lagi Tuhan tentang apa yang akan kami terima, karena kami sudah mendengar bahwa Engkau bersumpah untuk memberkati kami. Engkau bersumpah untuk memenuhi lumbung-lumbung kami dengan kebaikan Tuhan setiap hari. Kami mengucap syukur, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dapat memberi ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Selamat memberi, selamat menerima kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman yang adalah kekuatan bagi kita. Firman yang manis seperti madu, kesembuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan.
dan tiang api, Engkau menyertai hari-hari kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kebajikan dan kemurahan itu mengejar kami. Firman-Mu berkata, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, maka apa saja yang kami lakukan berhasil Tuhan. Amin. Mari kita naikkan sembah kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari ucapkan berkat atas pekerjaan-Mu, atas keluarga-Mu, atas pelayanan-Mu, atas studi-Mu. Mari naikkan harapan-harapan-Mu. Mari ucapkan masa depan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Satu pun dapat pisahkan dari kasih-Mu. Pisahkan kita, yang dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan. Satu pun dapat pisahkan dari kasih-Mu, percaya ku aman dalam janji-Mu, ku percaya penuh Tuhan, ku percaya penuh Tuhan, Kau ada di sana. Thank you, Jesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, tak habis-habisnya kasih-Mu, selalu baru rahmat-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, tegak seperti langit. Kemurahan-Mu Tuhan menyinari, memberikan kehangatan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami percaya kepada janji-Mu. Itu sebabnya kami tenang di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun Tuhan kami melihat keadaan kami sedang tidak baik, sekalipun kami mendengar kabar yang tidak menyenangkan, tapi kami tahu di dalam firman-Mu kami menerima semua yang baik. Di dalam firman-Mu, rancangan-Mu hanyalah rancangan damai sejahtera. Di dalam firman-Mu, Kau memberikan umur panjang dan kami menikmatinya dalam kebaikan, dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu, shalom rekan-rekan, shalom youth, dimanapun Anda berada, shalom. Senang kembali bertemu dan kita sudah di akhir dari tahun ini, di bulan Desember. Saya percaya kita melewati tahun yang luar biasa. Tidak peduli tahun ini dipenuhi dengan pandemi, tapi kasih setia Tuhan. Kesetiaannya tegak seperti langit, dikatakan firman Tuhan. Rahmatnya, ratapan katakan selalu baru setiap hari. Mazmur 127, Dia memberkati kita bahkan ketika kita sedang tidur.
Tidak peduli keadaan saat ini sedang buruk. Jejak kaki Tuhan tetap meninggalkan lemak bagi hidup kita. Dan di awal tahun dia memahkotai tahun dengan kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Kalau di antara saudara ada yang masih ingat tema kita sepanjang tahun ini. Tema kita adalah Come Closer. Saya masih ingat di akhir bulan Desember Tuhan berbicara tentang Come Closer. Mari mendekat lebih dekat lagi gitu. Mari datang lebih dekat lagi. Come Closer artinya seperti itu. Awalnya saya kurang tahu maksudnya ada apa gitu ya. Khotbah-khotbah kita selalu menekankan, sebelum-sebelumnya menekankan bahwa mari datang sama Tuhan, mari berdoa, mari merenungkan firman Tuhan, mari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita yang mendengar dan kesehatan bagi tubuh kita. Benar? Amsal 4 mengatakan seperti itu. Tapi di akhir tahun saya mendapatkan kesan yang sangat kuat sekali. Tuhan berkata, come closer. Di tahun 2019. Lalu itu menjadi tema kita sepanjang 2020. Ternyata maksudnya Tuhan adalah di masa pandemi yang terjadi saat ini saudara, yang kita belum tahu ujungnya kapan. Ada orang yang berkata akhir tahun ini, ada yang berkata tahun depan, ada yang berkata 2024. No matter what, ternyata Tuhan sudah memberitahukan, mari datang kepadaku, come closer to me, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Cause I will give you rest, dikatakan firman Tuhan. Itu tema kita. Dan saya mau bawa kembali firman Tuhan itu. Ternyata ini maksud Tuhan saudara, di tengah keadaan seperti ini, di tengah masa yang seperti ini, Tuhan bilang, mari datang kepadaku lebih dekat lagi. Karena di sanalah kita bisa mendapatkan ketenangan. Di sanalah kita bisa mendapatkan istirahat, dikatakan firman Tuhan. Mari sama-sama kita melihat di dalam Lukas 12 ayat 22. Dikatakan firman Tuhan begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Banyak orang yang takut saat ini, apakah perusahaannya akan tetap ada, apakah dia akan di PHK, gajinya sudah dipotong setengah, apakah anak-anakku akan dapat makan, apakah keluargaku dapat kuhidupi, bagaimana dengan keadaan studiku, jikalau orang tuaku di PHK. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir untuk apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu pakai. Di ayat 24 dikatakan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang dan atau lumbung. Mau gambarin begini, burung-burung gagak itu bahkan tidak punya simpanan gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang sedang ketakutan, saya tidak punya tabungan. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya sesuatu lagi untuk saya wariskan. Semuanya sudah habis saya pakai. Lalu dikatakan, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Sometimes anak-anak Tuhan menaruh dirinya lebih rendah nilainya daripada seekor burung. Kadang-kadang anak Tuhan menaruh dirinya lebih rendah karena dia tidak percaya apa kata Tuhan. Benar gak saudara? Kita melihat keadaan kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kita melihat sepertinya pandemi ini tidak ada ujungnya. Lalu kita mulai khawatir. Plus kita mengalaminya. Kita mengalami bagaimana perusahaan kita saat ini sedang kolaps. Kita mengalami, saudaraku, janji Tuhan tetap ya dan amin. Ulangan 28 firman Tuhan berkata bahwa kamu akan tetap naik. Saudara bisa melihat itu dalam ayat 13. Kamu akan tetap naik dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, janji Tuhan, Roma 3, tidak peduli dengan kesetiaan saudara. Dia setia sekalipun kita tidak setia. Jadi kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada dirimu, tidak bergantung kepada keadaanmu,
Tidak bergantung kepada dunia ini. Karena apa? Kamu tidak berasal dari dunia ini. Lalu dikatakan lagi ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Ada nggak kita yang khawatir hari ini, lalu besok berubah finansial kita? Ada nggak kita yang hari ini khawatir akan kesehatan kita, lalu kekhawatiran itu menyembuhkan sakit kita? Ketakutan karena kamu dan saya fokus kepada masalahmu. Ketakutan terjadi karena kita salah mendengarkan, salah memasukkan yang buruk di dalam hidup kita. Saya selalu mengingatkan, sepanjang tahun ini saya selalu mengingatkan kepada anak-anak Tuhan. Supaya menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tadi sebelum perjalanan ke sini, di perjalanan di mobil, Tuhan mengingatkan begini. Anak-anak Tuhan itu nggak pernah mundur karena masalah. Kita tuh nggak pernah mundur karena masalah. Kita mundur karena kita nggak siap ketika ada masalah. Benar kan? Ketika hati kita tawar, ketika hati kita pahit, datang masalah, kita nggak siap. Kita tuh nggak pernah mundur karena masalah. Tahu nggak karena apa? Karena di dalam kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk ngapain? Kejadian 1 ayat 28, untuk menguasai dan menaklukkan masalah. Benar? Kamu khawatir tanda ada yang nggak baik kamu masukkan ke dalam diri. Mungkin kalau kita ya punya anak, lalu anak kita diare atau sakit badannya atau panas, kita akan bilang sama dia, apa yang kamu makan tadi? Benar nggak? Kalau dia muntah-muntah, lalu kita akan bilang, kamu tadi di sekolah jajan apa? Suami kita pulang lalu perutnya sakit, lalu kita bilang, tadi kamu di kantor makan apa? Lihat saudara, yang terjadi sama dirimu, kalau tubuhmu negatif karena yang salah yang kau masukkan. Itu sebabnya kita jadi marah-marah. Ada masalah sedikit, kita langsung marah, kita langsung ketakutan. Lihat saudara, masalahnya, problemsnya, bukan di problems. Masalahnya adalah kita tidak siap ketika masalah itu datang. Kekhawatiran membuat kita tidak siap ketika masalah datang. Lalu Tuhan berkata lagi, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo bahkan dalam segala kemegahannya, kekayaannya, dia tidak pernah berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jika rumput di ladang, Tuhan berkata bunga bakung itu rumput di ladang yang tidak ada yang nanam, tidak ada yang memelihara, dia tumbuh saja sendiri, benar gak ya? Yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Tahu saudara, ketika kamu tidak percaya dan kamu khawatir, kamu membuat posisimu lebih rendah dari bunga lili, lebih rendah dari bunga bakung, kamu lebih rendah daripada burung di udara, burung pipit di udara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dilanjutkan ayat 29. Janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Kata mengenal di situ adalah ginosko. Yang tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan mereka adalah diri mereka. Tuhan mereka adalah uang. Itu sebabnya mereka mengejar apa yang dicari oleh dunia ini. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tuhan sudah tahu kamu perlu semua itu. And then what should I do? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan firman Tuhan bilang ini, cari dahulu kerajaan Allah. Yang lain itu aku akan tambahkan. Seringkali ayat ini digunakan saudara. Lalu mulai berkata begini, cari dulu Tuhan, nggak usah yang lain. Nggak usah yang lain, cari dulu. Apa sih maksudnya? Cari dahulu kerajaan Allah. Lihat saudara. Besok saya bangun pagi-pagi. Saya bekerja. Ini dua tipikal anak Tuhan. Besok saya bangun bekerja pagi-pagi karena saya takut, khawatir, saya tidak bisa makan. That's why saya harus pergi bekerja dan bekerja dengan keras. Saya bekerja karena saya khawatir saya tidak mendapatkannya. Saya takut kalau nanti tidak bekerja maka saya tidak diberkati. Ini tipikal anak Tuhan yang pertama. Tipikal anak Tuhan yang kedua.
Apa yang dilakukan? Tipikal anak Tuhan yang kedua, dia mencari Tuhan dan kebenarannya. Ketika dia mencari Tuhan, dia percaya janji Tuhan ratapan 3 bahwa kasih setia Tuhan, kasih setia dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Dia percaya bahwa Allah akan mencukupkan, Filipi 4, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia percaya apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata, disediakan Tuhan. Karena dia percaya, dia akan bilang begini, sama seperti Yesus, seperti itulah aku di dunia ini. Yohanes 4 ayat 17, aku diberkati. Aku pasti diberkati. Amin saudara. And then dia bangun pagi, bukan bekerja dengan serius sungguh-sungguh. Dia studi dengan serius dan sungguh-sungguh. Bukan karena takut, tetapi karena percaya. Orang percaya tandanya timbul pengharapan. Jadi pengharapan itu karena percaya. Tetapi orang yang tidak percaya, dia fokus kepada masalah, yang timbul adalah kekhawatiran. Resultnya berbeda karena inputnya berbeda. Yang satu, dia sibuk melihat apa yang dia kejar. Dia sibuk melihat keadaannya saat ini. Dia sibuk melihat apa yang mau dia pakai, apa yang mau dia makan, dan sebagainya. Tapi yang satu, dia sibuk mengarahkan matanya kepada firman Tuhan. Dia sibuk mengarahkan hatinya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Resultnya apa saudara? Pengharapan. Besok pagi, saya bekerja dengan sungguh-sungguh karena ada pengharapan. Pengharapan itu adalah sukacita. Benar nggak saudara? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Pengkhotbah, lebih baik anjing hidup daripada singa yang sudah mati. Seperti itulah pengharapan, kata kitab Pengkhotbah. Lebih baik orang yang berpengharapan daripada orang yang sudah kehilangan pengharapannya, orang yang hidup dalam kekhawatiran. Benar? Itu sebabnya cari Tuhan. Cari kebenaran firman Tuhan. Maka yang lain itu ditambahkan. Saya selalu mengatakan saudara, jangan cari apa yang bisa datang sendiri di dalam hidup. Ketika kau percaya sama janji Tuhan, resultnya adalah damai sejahtera, pengharapan. Amin. Saudaraku, di awal tahun saya membagikan Mazmur 91 ayat 1. Dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara perhatikan, dikatakan orang yang duduk dan bermalam. Kata duduk dan bermalam, tahu nggak artinya? Yang tinggal di dalam Tuhan. Bukan yang datang dan pergi, bukan yang dengar sebentar lalu pergi. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak menghargai firman Tuhan, padahal firman Tuhan itu adalah kehidupan. Benar? Amsal 4, dan kesembuhan bagi tubuhmu. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, kalau kamu hidup dalam kekhawatiran, kamu hidup dalam ketakutan, itu tanda kamu memasukkan yang salah ke dalam tubuhmu. Kamu mendengar yang salah. Karena hal kerajaan surga, kata firman Tuhan, bukan tentang makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau kamu masukkan kebenaran, resultnya apa? Damai sejahtera, pengharapan. Tapi kalau kamu masukkan yang buruk, mendengar yang buruk, kamu tidak serius duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. And then the result is, hasilnya adalah kamu hidup dalam kekhawatiran. Pernah melihat kenapa burung atau ayam ketika ada masalah, ketika ada pemangsa datang, dia menaruh anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Saudara, pernah firman Tuhan berkata bahwa dia seperti induk ayam yang menaruh anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tahu nggak kenapa induk ayam melakukan itu? Bukan hanya melindungi anaknya, sebenarnya kalau ada predator, sangat gampang untuk memangsa anak ayam yang ada di bawah kepak ibunya. No. Tujuannya apa yang pertama? Supaya anaknya tidak melihat predator. Supaya dia tidak melihat ada ada pemangsa yang datang. Karena apa? Kalau anaknya melihat keadaan, dia ngapain? Jadi panik. Itu sebabnya kita penting diam, duduk
di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan serius, karena disitulah kehidupanmu, disitulah berkat di dalam firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan itu adalah kehidupan, firman Tuhan itu adalah zao, firman Tuhan adalah kesehatan, firman Tuhan adalah berkat. Ketika kamu mendengar firman Tuhan itu, cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu firman. Lihat saudara, di situ ada kesehatan, di situ ada berkat, di situ ada promosi. Makanya dikatakan firman Tuhan yang lain ditambahkan. Makanya di dalam Mazmur 91 ayat 4 dibilang, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Tadi dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Lalu dia lihat, burung itu akan menutupi kita dengan sayapnya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kenapa di bawah sayapnya kita berlindung? Kita nggak akan melihat keadaan apa-apa. Saudaraku, anak Tuhan yang panik, dia akan mengerjakan, dia akan keluar dari perlindungan si ayam ini. Keluar dari sayapnya, dia akan panik dan dia akan berlari dan dia akan dimakan oleh predator. Benar kan? Anak Tuhan yang panik karena melihat keadaan, anak Tuhan yang khawatir karena fokus kepada masalah, anak Tuhan yang khawatir karena fokus kepada keadaan tubuhnya. Itu sebabnya induk ayam menutupi dia supaya dia tidak bisa melihat keadaan. Dan engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ketika kita percaya di dalam perlindungannya, kita menemukan apa saudara? Selamat. Kita akan melihat dua tipikal anak Tuhan, yaitu Abraham dan Lot. Dua tipikal anak Tuhan. Yang satu hidup dalam damai sejahtera, yang satu hidup di dalam kekhawatiran. Yang satu berakhir sebagai orang yang diberkati, bukan hanya diberkati, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang, dan dia menjadi bapa bagi segala orang percaya. Yang satu hidup dan keturunannya dimusnahkan. Dua-duanya orang apa? Dua-duanya orang percaya. Dua-duanya orang benar. Ya, Abraham dan Lot, dua-duanya orang percaya. Dua-duanya orang benar. Tetapi akhir hidupnya sangat berbeda sekali. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Kita mulai cerita Abraham, dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham pertama kali, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat saudara, Tuhan janji keluar dari tanah Ur Kasdim, dari tanah Haran, pergi ke tanah yang kujanjikan. Waktu Tuhan berjanji, Tuhan menjanjikan apa saudara? Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Jadi awal kita ikut Tuhan, banyak orang berkata begini, kamu kalau ikut Tuhan jangan karena mau diberkati. Hei, Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim, dari tanah Haran, keluar karena Tuhan berjanji. Awal kamu ikut Tuhan karena berkat, no problem. Kamu datang ke sumber berkat. Amin. Dikatakan, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tapi lihat janji Tuhan ini. Janji Tuhan itu bukan hanya berhenti, aku akan memberkati engkau. Tetapi Tuhan bilang, namamu akan masyhur. Masyhur karena kebaikannya saudara. Karena itu adalah berkat yang sama yang diberikan kepada Salomo. Umur panjang di tangan kanan, lalu lihat yang tangan kiri, kekayaan dan hormat. Sepakat dengan saya? Kekayaan dan hormat. Itu adalah janji juga yang sama yang diucapkan kepada Abraham. Kau akan kuberkati dan namamu masyhur. Lalu dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. So, perhatikan, kamu tuh diberkati supaya bisa menjadi berkat. Banyak orang yang protes dengan Injil kemakmuran. Banyak orang protes dengan prosperity. Ketika dibilang, wah itu prosperity gospel, kita diberkati, tidak ada kesusahan dan sebagainya. Hei, perhatikan baik-baik. Kita menjadi prosper supaya kita bisa memberkati. Kalau kamu berhenti di dirimu, semuanya berhenti di dirimu, berhenti hanya untuk keluargamu. Kamu hanya sibuk untuk dirimu dan untuk keluargamu. Ya bang, kita kan mikirinnya buat keluarga kita. No. Firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Oke, let's say Yerusalem itu berbicara dirimu, keluargamu, kantormu, sekitarmu. Lalu dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Judea. Judea itu adalah ibu kota kabupatennya Yerusalem.
Lebih besar lagi, kamu akan menjadi saksiku kemana lagi? Samaria. Samaria itu adalah orang-orang yang bagi orang Israel adalah orang-orang berdosa. Lalu sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi jangan stop berkatnya di dirimu. Ketika kamu mulai menjadi berkat bagi orang lain, maka kamu akan semakin berkat. Kamu akan semakin diberkati. Ketika kamu memberi sama orang lain, kirbatmu akan semakin besar. Ketika kamu belajar memberi waktumu, ketika kamu belajar memberikan hidupmu, maka kirbatmu akan semakin besar. Ketika kau belajar memberikan kesabaran untuk orang-orang di persekutuanmu, di Hope, ketika kamu belajar memberikan waktumu, kirbatmu akan semakin besar. Tapi banyak anak-anak Tuhan berhenti melayani. Mereka berhenti untuk memberi dirinya. Lihat saudara, sama seperti Abraham diberkati, seperti itulah kita. Kita diberkati dengan cara yang baik, karena nama baik kita akan terdengar sama semua orang. Lalu akan apa saudara? Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan memberikan hidup kita. Kita akan memberikan waktu kita. Kita akan memberikan tenaga kita. Kita akan memberikan hal yang paling kecil dari semuanya itu. Uang kita. Amin. Nah lihat, dilanjutkan ayatnya, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem. Sikem itu artinya shoulder, pundak. Yakni pohon tarbantin di More. Pada waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi Abraham sampai di Sikem. Sikem itu adalah tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Waktu Abraham berjalan terus dari tanah Ur Kasdim, saudara, dari atas sampai dia di Sikem, saudara, Tuhan bilang, this is it. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Hal yang pertama yang dilakukan Abraham adalah dia mendirikan mezbah korban bagi Tuhan. Dia menaikkan ucapan syukurnya. Lihat saudara, no matter what, apapun yang terjadi di sekitarmu, masalahmu, saudaraku, tanda kamu percaya kepada Tuhan adalah kau akan menaikkan korban ucapan syukur. Abraham menyembelih kambing domba. Dia menyembelih dombanya yang terbaik. Lalu dia mempersembahkan, di mana ada korban bakaran, di situ ada penumpahan darah, pemercikan darah. Itu adalah tanda kematian Kristus di kayu salib. Dia memercikkan darahnya. Dia mempersembahkan yang terbaik. Saudaraku, dimanapun kau berada, apapun masalahmu saat ini, jangan lupa untuk menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Ketika Abraham sampai di negeri itu masih ada orang Kanaan nggak? Masih ada orang Kanaan. It means masih ada masalah. Ketika Abraham sampai di tanah Kanaan, bukan berarti tanah Kanaannya Tuhan sudah menghalau orang Kanaan. Tidak ada orang Kanaannya di situ. Masalahnya masih ada. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mempersembahkan korban ucapan syukur. Tahu nggak apa yang di dalam pikirannya Abraham? Di pikirannya Abraham, bukan orang Kanaan masih ada. Di pikirannya Abraham, apa saudara? Ini kepunyaanku. Ini adalah berkatku. Makanya dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan tempat ini. Saya percaya sekali iblis akan berkata, bukankah orang Kanaan masih ada? Bukankah suku-suku orang yang besar-besar itu masih ada? Sikem itu adalah ibu kota pertama kali kerajaan Israel, saudara. Ini adalah tanahnya Manasye. Orang Manasye nanti akan diberikan kepada keturunannya Manasye. Lihat saudara, ini yang pertama kali diinjak oleh Abraham. Musuhnya masih ada. Dia mempersembahkan korban. Hei, jangan berhenti mempersembahkan korban. Karena itu adalah tanda kamu percaya. Bersyukur adalah tanda kamu percaya. Kau diberkati supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak anak Tuhan berkata, ya saya hidup di dalam grace, saya diberkati. Itu semata-mata karena Tuhan. No. Lihat, kamu diberkati supaya kamu bisa menjadi berkat. Jangan berhenti, jangan potong ayat itu, saudara. Lalu kemudian di Kejadian 12 ayat 8 dan 9 kemudian dikatakan, kemudian ia berpindah dari situ ke sebelah timur, ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya. Dia berjalan ke arah selatan. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan
Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lihat saudara, setiap kali dia datang ke satu tempat, mengklaim tempat itu, ini punyaku. Apa yang dipersembahkan saudara? Apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan korban. Apa yang sedang dilakukan Abraham? Abraham ini mau bilang saudara, setiap kali kamu mempersembahkan korban, tahu gak mau kita bilang? Tuhan, hidupku ini punyamu. Kita sedang bilang begini, thanks God. Kita melihat anak-anak kita bilang, ini punya Tuhan, thanks God. Pekerjaan yang kau punya, ini punya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ketika kita melihat tubuh kita, ini punya Tuhan. Ketika kita melihat keuangan kita, ini punya Tuhan. Dan tanda kamu percaya itu adalah punya Tuhan. Apa yang kita lakukan saudara? Persembahkan korban syukurmu. Kemudian Abraham berjalan makin jauh ke tanah Negeb. Artinya dia terus ke utara, ke selatan. Dia mau berjalan terus sampai ke Yerusalem. Lihat saudara, apa yang sedang dilakukan Abraham? Sebenarnya dia sedang mengklaim tempat itu. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Dan setiap kali dia mengklaim satu tempat, dia berjalan ke Sikem, dia berjalan ke tanah Negeb, kemudian dia berjalan ke Betel, kemudian ke tanah Negeb. Apa yang dia lakukan saudara? Dia persembahkan korban. Dia bersyukur. Terima kasih Tuhan, kau memberikan tempat ini. Perang Kanaan masih ada di situ, masih ada. Masalah masih ada, masih ada. Lihat, ini tipikal dari Abraham. Dia selalu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Dia selalu diam di kaki Tuhan. Karena bersyukur itu, karena tanda orang percaya, saudara. Percaya sama janji Tuhan. Jadi nggak mungkin orang bersyukur, coba deh, bersyukur itu mempersembahkan korban artinya. Coba saudara, kenapa orang berhenti mempersembahkan korban? Kenapa orang berhenti memberi hidupnya? Memberi waktunya, memberi uangnya. Kenapa dia berhenti memberi? Karena dia takut, benar nggak? Karena dia takut kalau dia memberi persepuluhan, let's say, persembahan. Kalau dia memberikan hidupnya, dia bilang nanti bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau tidak cukup? Bagaimana kalau begini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak percaya sama janji Tuhan. Yang berkata, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mempersembahkan korban, tanda orang percaya. Jadi Abraham ini selalu diam di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu percaya. Kejadian 13, dilanjutkan. Apa yang terjadi sama Abraham, saudara? Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Lihat gak? Lucu ya? Orang yang mempersembahkan korban, terus mempersembahkan korban, harusnya makin miskin dong. Benar nggak? Orang yang membawa terus persembahan harusnya makin miskin. Sepakat nggak dengan saya? Ya, dunia berkata begitu. Kalau kamu mau kaya, simpan. Benar nggak? Dunia berkata begitu. Tapi kalau firman Tuhan berkata, kalau kamu mau diberkati, persembahkan korban. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat, karena apa? Firman Tuhan katakan, ayat berikutnya, ayat 3 dibilang, karena apa? Karena Abraham berjalan dari satu persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Apa yang dilakukan saudara? Kenapa Abraham bertambah kaya? Banyak ternak, banyak perak, banyak emasnya. Kenapa saudara? Bukan karena dia pintar menyimpan, bukan karena dia pintar mengumpulkan, tetapi karena dia pintar mempersembahkan korban dan memanggil nama Tuhan. Ini yang dilakukan Abraham. Dimanapun dia pergi, dikatakan kemanapun dia pergi, dari satu persinggahan kepada satu persinggahan, dari tanah Negeb, Betel, sampai ke Ai, apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan ucapan syukur. Saya tadi sudah katakan, semua orang yang bersyukur karena dia percaya. Semua orang yang percaya karena duduk diam tenang mendengarkan firman Tuhan. Lalu dia berkata, ya aku percaya. Mari kita lihat tipikal yang kedua dari anak Tuhan, namanya Lot. Juga Lot ikut bersama-sama dengan Abraham. Perhatikan saudara. Mempunyai domba dan lembu dan kemah. So, Lot diberkati karena ikut bersama-sama dengan Abraham. Perhatikan. Lot diberkati karena ikut bersama-sama dengan Abraham. Tapi negeri itu nggak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama.
Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi bukan hanya Abraham saja kaya, Lot juga kaya, saudara. Lot diberkati. Lot ini orang benar, saudara. Lot ini orang percaya. Dikatakan begini, karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat selanjutnya, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Saudara lihat, Abraham bilang, ya udah, supaya kita nggak berantem, kamu ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot, ayat 10, melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara lihat, Lot ini sangat fokus kepada matanya. Benar nggak? Lalu ketika disuruh memilih, Lot melayangkan pandangannya. Dilihatnya lah bahwa lembah Yordan banyak airnya. Lalu dikatakan, dan itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu dia memilih seluruh lembah Yordan, dan dia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Saudara lihat, Lot berpisah dari Abraham. Harusnya Lot tetap bersama dengan Abraham, karena bersama dengan Abraham dia mengenal Tuhan. Bersama dengan Abraham dia tahu kebenaran firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang pergi hanya karena berkata, aku butuh sesuatu, aku butuh jodoh, aku butuh mencari berkat, aku butuh ini. Lihat saudara, ada banyak orang yang meninggalkan pelayanan karena sakit hati, sangat kecewa dan sebagainya dan sebagainya. Hei, harusnya Lot tetap tinggal karena dia diberkati bersama dengan Abraham. Lot pergi dari tanah perjanjian, dia mendekati tanah Sodom dan Gomora. Saudara perhatikan, Lot awalnya tidak tinggal di Sodom dan Gomora. Perhatikan ayat 13, dikatakan Abraham menetap di tanah Kanaan. Dia tetap di tanah perjanjian, karena itu yang dijanjikan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kamu diberkati di tempat Tuhan berkata kepadamu. Banyak anak Tuhan bilang, ya kalau saya kemana aja diberkati Tuhan. No. Tuhan ngomong sama Abraham begini, kamu kuberkati di tanah yang kujanjikan. Benar nggak? Kalau Abraham keluar dari tanah perjanjian, tidak ada berkat di sana, saudara. Benar? Lot keluar dari tempat perjanjian Tuhan karena berkat adanya di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di lembah Yordan dan berkemah, highlight kata-kata itu, di dekat Sodom. Dia menetap di dekat lembah Yordan dan dekat Sodom. Jadi awalnya Lot nggak tinggal di Sodom. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Masih ingat? Lot kan tinggal di kota Sodom. Loh, awalnya dia tinggal dekat Sodom. Tapi perhatikan baik-baik. Lot ini anak Tuhan, cinta Tuhan, tapi hanya fokus kepada matanya. Dia hanya berusaha memuaskan keinginan daging, keangkuhan hidupnya. Dia berusaha memuaskan keinginan matanya. Ayat 13 dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku, perhatikan bagaimana kau hidup. Bukan berarti karena saya hidup di dalam grace, saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. God will bless me anytime, no matter what, tidak peduli apapun yang saya lakukan, He always bless me. Nah, saudara, Tuhan tetap memberkati engkau, tapi kau yang menghalangi berkat itu terjadi. Kau harus perhatikan bagaimana keluargamu hidup. Kau harus perhatikan bagaimana anakmu hidup. Kau harus perhatikan bagaimana istrimu. Istrimu dengerin apa? Suamimu dengerin apa? Dia siapa teman-temannya? Kamu harus tahu. Karena kita ini seperti tinggal dekat kota Sodom. Keseleo dikit saja, saudara. Kamu sudah menerima hal yang buruk. Banyak anak-anak Tuhan, nggak apa-apa lah, lagu sekuler apa saja tuh nggak apa-apa lah, bang. Dengerin musik-musik yang begini nggak apa-apa. Harry Potter nggak apa-apa. Hei, jangan masukkan praktik sihir ke rumahmu.
No, baca bukunya Harry Potter. No. Cut it off. Wow, tokoh-tokoh figur yang begini bang, walaupun gambar-gambar setan. No. Buang dari rumahmu, saudara. Saya suka film-film yang seperti ini. Hey, jangan masukkan itu ke rumahmu. Bukan berarti kamu hidup di dalam grace, maka kamu bisa bermain-main dengan hidupmu. Mendengar musik yang sembarangan, mendengar lagu yang sembarangan. Saudara, cut it off, cut it loose. Anyway, bukan berarti saudara bisa dengar musik apa saja dan masukkan ke dalam hatimu. Enggak lah bang, saya sudah dewasa, jadi saya nggak usah mau dengar musik patah hati, mendengar musik yang merusak. No problem lah, dengerin lagi firman Tuhan. No, saudara. Saudaraku, perhatikan bagaimana kau hidup. Perhatikan bagaimana anakmu hidup. Perhatikan apa yang mereka baca. Perhatikan istrimu dengan siapa dia bergaul. Perhatikan suamimu dengan siapa dia duduk. Karena firman Tuhan katakan, janganlah kamu duduk, janganlah kamu berjalan, janganlah kamu bergaul dengan pencemooh orang berdosa. No, saudara. Jangan kamu berpikir kamu bisa mendapatkan yang baik kalau kamu duduk dengan orang yang negatif. Cannot. Lalu Tuhan berkata kepada Abram, bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya, menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Lihat saudara, setiap perhentian yang dilakukan Abraham, dia mempersembahkan, dia memberikan korban, dia memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Persembahan tanda ucapan syukur, saudara. Kita mengucap syukur karena percaya sama janji Tuhan. Makanya disebut korban. Kalau nggak ada yang saudara korbankan, itu nggak disebut pengorbanan. Kalau saudara nggak memberikan waktumu, itu bukan pengorbanan. Kalau saudara nggak memberikan uangmu, itu bukan korban, saudara. Makanya Alkitab mengatakan korban mesbah. Amin. Ini tipikalnya Abraham, kemanapun dia membawa korbannya. Dan perhatikan ayatnya, Abraham bertambah kaya, semakin kaya. Karena itu janji Tuhan. Dan supaya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itulah dalam Galatia 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang diberkati itu. Jadi sama seperti Abraham, cara Tuhan memberkati Abraham, seperti itulah Tuhan memberkati saudara. Tandanya apa saudara? Dengan korban. Wah, Abraham kan diberkati. Kita suka mendengar ya, anak-anak orang-orang grace itu selalu mendengar Abraham itu sekalipun dia berdosa, dia meninggalkan Tuhan, dia pergi ke Mesir, lalu dia pergi ke tanah Gerar, ke Abimelek, dia menjual istrinya 2 kali, tetap Tuhan memberkati dia. Saudaraku, hidup balance di dalam grace. Sekalipun dia tidur sama Hagar, janji Tuhan ya dan amin, ya saudara. Tapi tahukah saudara apa yang dilakukan Abraham? Setiap kali dia pergi, dia membawa korban. Tanda dia percaya kepada janji firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Lot? Saudara lihat nggak apa yang dilakukan Lot? Nothing, saudara. Tak sekalipun Lot pernah mempersembahkan korban. Lot itu diberkati nggak? Lot diberkati, saudara. Anyway, Lot diberkati. Dia berpindah dari lembah Zoar. Dia pindah ke tanah Sodom. Ingat tanah Zoar itu, lembah Zoar itu dekat Sodom. Akhirnya ngapain? Dia pindah ke Sodom. Karena Lot ini, dia nggak terlalu suka firman Tuhan. Dia nggak cinta sama firman Tuhan, dia fokus sama matanya. Akhirnya dia pindah ke Sodom. Saudara perhatikan. Cerita tentang Lot, kalau saudara perhatikan bagaimana dia dan keluarganya sebelumnya diculik. Benar? Sama Kedorlaomer. Saudara masih ingat cerita itu? Lihat saudara, kalau kamu tidak membawa keluargamu, seisi keluargamu datang mendekat kepada Tuhan, kau akan menjadi tawanan. Keluargamu akan menjadi tawanan. Anak-anakmu akan menjadi tawanan. Mereka terikat sama berbagai macam hal di dunia ini. Mereka menjadi tawanan. Kemudian apa yang dilakukan, saudara? Lot ini tidak pernah sekalipun Alkitab menceritakan dia mempersembahkan korban. Tidak pernah sekalipun.
Tapi dia diberkati nggak? Tanda dia diberkati, dia itu adalah orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Orang yang duduk di pintu gerbang di suatu kota, itu adalah dewan permusyawaratan rakyat mereka. Hanya orang-orang yang terpandang yang boleh duduk di sana membicarakan nasib kota. Jadi, Lot suka duduk di sana karena dia orang terpandang. Tapi lihat, dia tidak suka firman Tuhan. Tandanya apa? Dia tidak percaya Tuhan. Tanda orang percaya pasti memberikan korban. Lot tidak pernah sekalipun. Tapi dia malah hidup seperti orang Sodom hidup. Satu kali ada malaikat Tuhan datang, dan karena malaikat itu sangat rupawan, orang-orang Sodom mau memperkosa malaikat ini. Berikanlah dia untuk kami pakai, dikatakan. Apa yang dilakukan Lot? Lot hidup seperti orang Sodom. Dia bilang, janganlah berbuat jahat kepada tamuku, tapi aku punya 2 anak wanita yang belum pernah disentuh pria. Kamu boleh memakai dia. Lot hidup seperti orang dunia hidup. Saudaraku, hidup di dalam kasih karunia bukan berarti membuat kita bisa semena-mena dengan hidup kita. Kita harus duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Singkat cerita, Sodom dan Gomora dihancurkan karena Tuhan cinta sama Lot, saudara. Dihancurkan, lalu mereka pergi. Kemudian apa yang terjadi? Karena anak-anak Lot bilang begini, jangan-jangan kita nanti nggak punya keturunan lagi, sudah nggak ada lagi orang. Mereka pikir begitu. Mereka buat ayahnya mabuk, lalu mereka perkosa ayahnya. Lahirlah keturunan Moab dan keturunan Amon. Suku bangsa ini dihancurkan, saudara. Ini adalah hasil inses anak kepada bapaknya. Mereka memperkosa bapaknya. Jadi yang tua, suku Moab, yang muda, suku Amon. Lahir dari mereka karena memperkosa bapaknya, yang besar, yang sulung dan yang nomor 2. Lihat, ini sebenarnya kejadian yang sama Ayub. Ayub cinta Tuhan, tapi dia tidak menjaga istrinya. Dia tidak peduli istrinya, dia tidak peduli sama 10 anaknya. Dia tidak berusaha mendekatkan anak-anaknya kepada Tuhan. 10 anak-anaknya berpesta setiap hari. Istrinya tidak peduli dengan Tuhan. Persis seperti Lot. Matanya hanya fokus kepada apa yang dia pakai, apa yang dia makan. Saudaraku, saya tutup. Mazmur 91 ayat 5 dan 6 dikatakan seperti ini. Tadi kita sudah sama-sama tahu Mazmur 91, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam lindungan maha kuasa. Benar saudara, ayat 5 dikatakan begini. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena apa? Kita semuanya ada di dalam lindungan kepak sayap. Kita nggak lihat itu semuanya. Kita sibuk ngerenungin firman Tuhan. Tahukah saudara, berapa banyak orang yang sibuk menyiapkan ibadah ini? Berapa banyak orang yang sibuk setiap hari meluangkan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan uangnya. Nggak peduli, mereka nggak tahu keadaan di sekitarnya. Mereka memberikan apa yang mereka punya. Kau tak usah takut, katanya. Bagaimana mau takut? Kita ada dalam lindungan Tuhan. Lalu dikatakan ayat 7 dan 8, walaupun 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan pernah menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara perhatikan, ketika kita keluar dari kepak sayap itu, ketika dia angkat sayapnya kira-kira begitu ya, kita lihat begini, wow, sudah 1000 rebah di sisi kiriku. Wow, sudah 10.000 rebah di sisi kananku. Wow, sudah banyak sekali kejadian yang terjadi. Tapi kita tenang di dalam janji firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita ditutup oleh kepak sayap. Yang kita lihat, yang kita dengar hanya tentang Tuhan. Yang kita lihat dan kita dengar hanya tentang janji Tuhan. Saudaraku, kita akan berkata, Mazmur 91 ayat 2. Saya bacakan untuk saudara. Aku akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya, aku lebih percaya apa kata Tuhan daripada keadaanku. Aku lebih percaya aku diberkati janji Tuhan. Filipi 4 ayat 16, daripada keadaan dunia yang sedang kolaps. Aku percaya kesembuhan terjadi
kesehatan terjadi di dalam diriku. No matter what, apa yang sedang terjadi, pandemi yang sedang terjadi. Karena apa? Aku duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Aku, kata Joshua, dan seisi keluargaku, kami komitmen menyembah Tuhan. Yosua berkata, enggak peduli kalian, tapi aku, seisi keluarga, kami akan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena mata kita fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada keadaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saudaraku, kamu bisa memilih siapa dirimu, Abraham atau Lot. Dua-duanya diberkati, dua-duanya orang benar. Tapi Lot adalah orang yang duduk dan berlindung dalam naungan yang maha kuasa, bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Abraham karena percaya dia mempersembahkan korban. Lot tidak sekalipun dia mau memberikan korban persembahannya kepada Tuhan. Dia tidak menjaga istrinya, dia tidak menjaga anaknya, dia tidak peduli pergaulan anaknya, dia tidak peduli pergaulan keluarganya, suaminya, istrinya, dia tidak peduli. Saudaraku, firman Tuhan katakan hari-hari ini akan semakin jahat. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan akan selalu melihat kebaikan Tuhan, melihat penggenapan demi penggenapan janji Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih untuk sepanjang tahun ini. You are so awesome, God. Kau sungguh ajaib. Penyertaanmu ajaib. Kasih setiamu ajaib. Jalan-jalanmu ajaib. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya sebentar lagi 2020. Kau pun memahkotai 2020 dengan kebaikan. Kami mau duduk diam tenang di dalam firman. Karena itu adalah tempat perlindungan yang terbaik. Jikalau ada di antara saudara yang hidup saat ini khawatir, saat ini takut, angkat tanganmu, aku mau bersama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Roh Kudus memberikan damai sejahtera kepada engkau. Kau merasakan saat ini bagaimana tangan Tuhan menuntun engkau. Dengan lemah lembut dia berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan bagi bisnismu. Kelegaan bagi kesehatan. Kelegaan bagi keluargamu. Kau yang khawatir, terimalah janji Tuhan ini. Bagi setiap saudara yang sakit, angkat tanganmu, pegang bagian, kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik setiap sakit penyakit atas tubuh ini. Kalau ada yang benjolan di tubuhmu, kalau ada penyakit apapun itu di dalam tubuhmu mungkin, pegang itu. Kalau mungkin itu ususmu, pegang itu ususmu. Pegang dari luar, saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan engkau, hai usus, jadilah sehat, jadilah normal, jadilah pulih. Apapun benjolan di tubuhmu, apapun bentuk yang tidak normal di dalam tubuh, kista, miom, di dalam nama Tuhan Yesus, kuhancurkan engkau, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan atas tubuh ini. Semua sakit penyakit, benjolan di luar tubuh, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, di dalam nama Tuhan Yesus, hilang saat ini juga dan jadilah normal saat ini juga. Semua rasa sakitnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Engkau kami menerima janji keselamatan, janji kesembuhan, janji berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Memberkati setiap saudara-saudaraku, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati. Kami melihat penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidup.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Saudaraku tetap bangkit berdiri, siapkan perjamuan saudara. Kita akan datang kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan bersama melakukan perjamuan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sehari sebelum Tuhan Yesus dipersembahkan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktuku sudah selesai. Dia mengambil roti, memecahkannya, lalu dia berkata, roti ini adalah lambang tubuhku yang terpecah bagi engkau. Tubuh Tuhan Yesus yang dipukul meninggalkan bilur-bilur, dan oleh bilur-bilur itu kau dan saya menjadi sehat, sembuh. Tubuh Tuhan Yesus dihancurkan, naik kayu salib, telanjang. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diberkati. Ketika kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita, kita sedang menerima kesembuhan, kita sedang menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita memakannya. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, anggur ini adalah darahku yang tercurah bagi engkau, yang menebus dosa kita, menebus kita dari segala dosa, sehingga kita saat ini telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita layak untuk memanggil dia Abba, ya Bapa. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, darahmu telah menguduskan kami, darahmu telah menyucikan kami. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih untuk penebusan, terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Kau mati bahkan ketika kami masih berdosa. Kau datang memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan itulah yang akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih rahmat. Diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di studimu, diberkatilah engkau di bisnis dan pekerjaanmu. Kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Saudaraku, kita diberkati supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan amin, amin, amin. Saudaraku, saya percaya sekali saudara diberkati dengan setiap firman Tuhan, pujian penyembahan yang kita naikkan. Dan saya percaya saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara mengirimkan video kita, share linknya kepada banyak orang, beritakan Injil kasih karunia. Jangan berhenti berkat itu di saudara, berikan kepada banyak orang saudara melalui akun-akun sosial media saudara. Terima kasih untuk setiap kita. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang memberikan waktunya, memberikan tenaga, memberikan uangnya untuk mempersiapkan ibadah kids, ibadah youth di hari Sabtu, ibadah college di hari Sabtu, dan ibadah hari Minggu ini. Terima kasih untuk semua tim videografi, terima kasih untuk EO, terima kasih untuk singers, terima kasih untuk tim pemain musik, terima kasih untuk sound system, terima kasih untuk helps. Kami mengucap syukur, Gereja Tuhan sangat mengucap syukur punya rekan-rekan yang dapat diandalkan. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat menikmati kemurahan Tuhan. Sampai bertemu kembali.